Ini ke komputer juga. Nah, ini nyobain Bu, siapa tahu bisa. Oke. Sip. Dah, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan melaksanakan sidang proposal tugas akhir untuk Saudara Atala Safir Manaf dengan judul Perancangan Visual Media Promosi Merek Ogood Camp. Atala, Anda diberikan waktu untuk presentasi sekitar 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab oleh kami para penguji. Ya, untuk mempersingkat waktu, silahkan dimulai. Oke, Bu, izin mulai ya, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ibu Retno sebagai dosen penguji 1 dan Ibu Zita sebagai dosen penguji 2. Jadi, tugas akhir yang akan saya rancang itu dengan judul Perancangan Visual Media Promosi Merek Ogood Camp. Oke. Selanjutnya, karena itu objek wisata merupakan tempat yang memiliki daya tarik bagi masyarakat yang ingin berlibur setelah bekerja, belajar, atau kegiatan sehari-hari. Beberapa contoh objek wisata seperti wisata religi, wisata bersejarah, wisata edukasi, dan wisata alam. Jadi Gunung Bunder merupakan salah satu wisata alam di Jawa Barat, yang dimana Ogood Camp adalah salah satu merek penyewaan alat dan tempat berkemah. Objek wisata tersebut masih kurang diminati masyarakat akibat masih rendahnya brand awareness. Jadi Ogood Camp harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, objek wisata perkemahan Gunung Bunder kurang dikenali baik oleh masyarakat. Yang kedua, lokasi dari objek wisata perkemahan Gunung Bunder masih kurang diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, pengetahuan masyarakat mengenai suasana dan kondisi alam yang terdapat di objek wisata perkemahan Gunung Bunder. Yang keempat, pengetahuan masyarakat akan fasilitas objek wisata perkemahan Gunung Bunder, salah satunya Ogood Camp, yang merupakan salah satu penyewa alat perkemahan. Yang kelima, sekitar tempat perkemahan belum ada banner, umbul-umbul, dan semacamnya yang bisa jadikan media promosi Ogood Camp itu. Yang keenam, alat untuk disewakan masih terbilang sedikit karena pemilik ingin menghindari hutang ke orang lain. Yang ketujuh, alat yang tersedia saat ini juga cerminan dari banyaknya penyewa, bahwa alat tidak akan bertambah jika jumlah penyewa juga tidak bertambah. Jadi selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara meningkatkan brand awareness merek Ogood Camp yang masih kurang diketahui oleh konsumen. Yang kedua, bagaimana merancang media promosi merek Ogood Camp yang efektif dan komunikatif. Lalu tujuan penelitiannya, yang pertama meningkatkan loyalitas dan identitas merek Ogood Camp sehingga memberikan kesan yang mendalam kepada calon konsumen. Yang kedua, visual media promosi merek Ogood Camp dapat mempengaruhi calon konsumen agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya, sasaran secara demografis yaitu umur produktif dari umur 15 sampai 64 tahun. Lalu secara geografis yaitu Pulau Jawa, dan secara psikografis yaitu masyarakat yang ingin berlibur. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang dipakai yaitu teori utamanya ada promosi, media sosial, dan kesadaran merek. Lalu teori pendukungnya ada komunikasi, persepsi visual, sama perilaku konsumen. Nah, ini merupakan sistematika perancangannya. Mulai dari praproduksi, yaitu ada rumusan masalah, dan teknik pencarian datanya, yaitu studi literatur, wawancara, dan kuesioner. Terus, pada saat produksi, yaitu merancang visual media promosinya. Yaitu selanjutnya pasca produksi, yaitu penyebaran kuesioner konsumen dan evaluasi. Nah, jadi metode yang saya gunakan yaitu metode campuran.
Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Afi, terima kasih atas paparannya. Cepat juga ya. Oke, Vi, boleh pindah ke slide awal. Tadi rumusan masalah ya. Ya, Bu. Oke. Meningkatkan brand awareness. Ini brand ini sudah berapa lama tadi? Brand ini udah jalan setahun Oh, baru ya. baru. Oke, jadi ini kamu sebenarnya bikin promosi. Iya, Bu, media promosinya. Oke. Karena ini juga baru setahun dan memang tujuannya untuk brand awareness. Boleh sambil diganti ya slide-nya. Tadi saya lihat segmentasinya secara demografis usia 15-64 di Pulau Jawa. Ini dia sasaran lokasinya hanya di Gunung Bundar ini. Nah, Bu, sasaran lokasinya masih sekitar Pulau Jawa, jadi nggak cuma di Gunung Bintang. Oh, ini dia sifatnya apa sih? Sorry, bergeraknya di bidang pariwisata, khususnya outdoor atau bagaimana? Iya, bergerak di bidang pariwisata, penyewaan alat, sama tempat untuk berkemah. Oke. Kalau tadi kan rencananya bikin media promosi sebagai brand awareness. Kira-kira rencana kamu yang media yang akan digunakan apa saja? Jadi yang saya akan gunakan rencananya yaitu melalui media sosial dan media cetak. Media cetak itu berupa merchandise. Yaitu yang pertama dari yang kemarin saya cari, kita menyebarkan kuesioner, yaitu masyarakat lebih banyak suka kepada kaos sama gelang. Gelang itu untuk usia berapa biasanya yang suka gelang? Untuk yang suka gelang biasanya dari usia 15 sampai 30 atau 25. Oke. Oke, media cetak sama digital ya. Iya, Bu. Tadi kamu menyebutkan menggunakan metode penelitiannya mixed method. Bisa jelasin nggak aplikasinya kayak gimana tuh yang mixed method? Jadi mixed method itu saya yang pertama melakukan wawancara kepada pengelola Outgood Camp untuk mengumpulkan data dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat bahwa apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, seperti apa media promosinya yang bisa menarik perhatian mereka dan bisa berkunjung ke tempat Outgood Camp. Cuma itu? Kalau pengertianmu tuh mixed method tuh apa sih sebenarnya? Jadi mixed method itu pengumpulan data yang melakukan dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi kualitatif itu kalau kualitatif dari sisi apa? Kualitatif itu dari sisi yang akan kamu gali. Dari sisi pengelola bootcamp itu sendiri. Nah, kalau kuantitatifnya? Kuantitatif ditujukan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana promosi yang mereka inginkan dan bisa menarik mereka. Oke, nanti coba dicek lagi ya tentang mixed method. Setahu saya kuantitatif itu arahnya lebih ke jumlah ya. Mungkin akan bermain dengan statistik juga, tapi kayak tadi saya tanya ke kamu, mixed method yang kamu maksud itu mixed method yang seperti apa, gitu ya. Ini sasarannya kelas apa nih? Meskipun di sini disebutkan masyarakat yang ingin berlibur, cuma gaya masyarakat atau kelas ekonomi mana nih? Si kelas ekonomi menengah ke bawah. Menengah ke bawah? Menengah ke bawah. Oh. Memang satu paketnya berapa yang ditawarkan oleh ini? Yang ditawarkan pengelola kemarin masih cukup terjangkau buat kelas menengah karena tidak terlalu mahal. Dan dia juga masih mengincar ke banyaknya konsumen, bukan mengejar banyaknya untung. Oke, range-nya berapa sih?
Range-nya untuk apanya Bu? Penyewaan tempat atau Harga. hotel? Harga. Dia kan Harga. menawarkan jasa wisata kan? Berapa? Iya, benar. Jadi range-nya itu dari harga 125 sampai 325.000. Oke, baik. Saya rasa cukup dari saya. Nanti bisa disambung lagi. Silakan Bu Zita. Oke, terima kasih Bu Retno. Nah, ini Avi ada beberapa pertanyaan ya. Oke, yang pertama dulu nih. Jadi Avi itu kan mau bikin promosi ya, Terus udah gitu, mana tadi yang udah dicatat? Ini dia. Oke. Nah, ini yang pertama kalau ini dulu ya, teknis penulisan dulu. Jadi spacingnya, Avi belum ngikutin panduan nih, kayaknya masih 1 ya, harusnya dibikin 1,5. Terus udah gitu, itunya dirapiin dulu nanti cek format. Nah, kalau putus nggak tadi? Keputus kayaknya ya. Udah nyambung lagi? Oke, sorry tadi keputus karena lagi pakai tethering. Nah, untuk yang bab 2, ini teori desainnya belum kelihatan Avi. Jadi kan sebenarnya kita kan mahasiswa DKV ya. Dari DKV, kita butuh teori desain untuk memperkuat si desainnya gitu. Nah, ini belum kelihatan. Kebanyakan kalau Avi masukin sih tadi masih lebih ke oke, medianya udah ada, terus promosi, media sosial, terus udah gitu kesadaran merek. Nah, tapi untuk yang teori utama kayak khusus untuk desain grafis di kebutuhan promosi ini belum masuk nih. Jadi nanti itu harus ditambahin dulu ya, gitu. Dan biasanya kalau anak bimbingan Paratno itu di ujung bab 2-nya dikasih sintesis, yaitu kesimpulan dari teori ini mau diapain sih sebenarnya, yang berdasarkan dari si kerangka berpikirnya itu. Nah, terus udah gitu tadi udah disebutin ya, kebutuhan promosi tadi selain media sosial juga menggunakan istilahnya media promosi lainnya dalam bentuk media cetak ya, gitu. Dalam bentuk media cetak. Nah, tapi ada yang berikutnya nih. Selain merchandise, kira-kira dia udah butuh yang lain belum nih dari kalau misalkan hasil kuesionernya Avi? Butuh seperti banner dan umbul-umbul buat di sekitar tempatnya itu. Oke, jadi ntar untuk yang sisanya untuk nge-guide lainnya itu pakai yang media promosi media sosial ya, gitu. Nah, untuk media sosialnya udah kebayang media sosialnya apa aja yang bakal dipakai? Media sosialnya udah kebayang, itu ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Oke, jadi nanti karyanya nggak cuma karya istilahnya yang statis ya, jadi nggak cuma karya visual aja, berarti nanti ada karya audio visual juga, gitu. Oke, nah berarti kalau misalnya ada karya audio visual juga, nanti itu juga teorinya mesti dimasukin nih Avi, kira-kira butuhnya apa aja, itu belum kelihatan ya. Nah, terus tadi kalau Avi di presentasi udah nyebutin akan menggunakan metode penelitian campuran, tapi di laporannya belum ditulisnya baru teknik pengambilan datanya aja, jadi nanti di laporan juga ditambahin. Nah, terus sekarang yang ada di slide nih ya, yang di slide Avi nulis demografinya itu umur 15 sampai 64 tahun. Range usianya gede banget nih. Range usianya gede banget karena istilahnya coba Avi cek ini deh. Biasanya kalau nggak salah, kalau kita milih demografi target konsumen kita gitu atau target audience, itu biasanya kita harus punya range yang spesifik dulu. Gitu. Range yang spesifik dulu, nanti sisanya baru bisa pilih target sekundernya. Nah, kalau misalnya dari range ini 15 sampai 64, ini mana nih yang paling utama? Yang 15 sampai 24. 15 sampai 30. 15 sampai 30 atau 15 sampai 24? 15-30 sih. Oke, sementara kita on hold di 15.30 dulu ya, gitu. Jadi sebenarnya kekuatan tadi apa? Ogood Camp ini tuh apa aja sih, Viv? Jadi kekuatannya itu mereka punya tempat yang masih cukup kurang dikenal, jadi bisa sepi, masih banyak buat kesempatan mereka mencoba. Terus? Lalu air yang di sana itu dia murni dan
belum tercampur oleh apapun. Oke, terus kalau misalnya harga tadi berapa kira-kira range-nya? Sorry. Harga dari 125 sampai 300-an sih, Bu. Oke, 125 sampai 300. Tadi kenapa tadi aku nanya 1524 atau 1530 ya, gitu. Karena ini ada kelompok usia berbeda lagi nih. Jadi kayaknya akan lebih pas kalau di 1524. Karena mereka istilahnya masih muda-muda, terus udah gitu, kalau ngeliat harganya ramah di kantong ya, ramah di kantong mereka kalau misalnya mau pergi berkelompok, yang istilahnya kalau misalnya udah 30 ke atas nih, itu biasanya dia gaya hidupnya agak sedikit beda nih. Mungkin dia lebih pengen ketimbang, kalau murah kan kebanyakan biasanya gini ya, adventure-nya lebih kuat gitu. Nah, biasanya kalau yang 30 ini kayak udah lebih laid back atau udah lebih woles lah gitu. Apalagi kalau misalnya Afi sampai umur ke 64 nih. Ini biasanya kadang-kadang udah punya masalah istilahnya gangguan seperti istilahnya sendinya udah bermasalah atau apa. Mungkin kurang cocok untuk yang kayak gini gitu. Kecuali memang istilahnya si Ogut Camp ini sudah didesain khusus jadi ramah untuk semua usia gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngeliat perkempingan gini, ini biasanya akan lebih fun untuk yang muda-muda nih, gitu. Nanti coba ngobrol lagi sama pengelolanya ya, gitu. Kayaknya akan lebih pas dari 15 sampai 24. Tapi ini baru suggestion aja. Nah, terus yang kedua, ini Afi dua-duanya masih general banget nih, terutama bagian psikografis. Masyarakat ingin berlibur? Iya, pasti. Nah, tapi orang seperti apa sih yang akhirnya nyari ke istilahnya Ogut Camp ini jatuhnya berarti pegunungan ya, gitu. Pegunungan terus camping. Apakah semua orang pasti akan masuk ke sana? Enggak, ya kan? Kalau misalnya istilah traveling kita pernah dengar yang namanya backpacker, koper atau tas. Backpacker atau istilahnya itu ya, yang istilahnya aku ingatnya oven sih, bukan oven. Ransel. Ya ransel atau koper gitu, ransel atau koper. Nah, ini lebih kemana nih Afi kalau yang itu? Ransel apa koper? Lebih ke ransel sih, Bu. Lebih ke ransel kan? Nah, ransel itu biasanya paling banyak tuh yang di muda-muda ini. Biasanya mereka tertantang di umur-umur mungkin SMA ya, mungkin SMA, mungkin kuliah. Jadi mereka tertantang, oke nih gimana caranya gue bisa liburan terus dapat dengan harga murah. Itu kayaknya lebih pas, Vi. Gitu. Jadi psikografisnya nggak cuma dengan ingin berlibur, kayak tadi bisa ditambahkan. Masyarakat yang ingin backpacking, gitu. Terus backpackingnya dengan apa nih? Mungkin nggak segan dengan istilahnya sampai ngejajal kereta ekonomi atau apa. Itu ada behavior-nya sendiri. Gitu. Termasuk istilahnya demografi pun nggak cuma umur, gender juga masuk sih, gitu. Tingkat pendidikan itu semuanya masuk. Jadi harus lebih jelas ya. Geografis yakin cuma di Pulau Jawa, atau ternyata istilahnya ini jauh lebih menarik untuk yang di luar Jawa, misalkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Jawa, kira-kira di Jawanya seperti apa, gitu loh. Jadi lebih detail lagi, gitu. Karena istilahnya, Afi coba perhatiin aja, Afi suka jalan-jalan. Iya, Bu. Nah, itu pas lagi jalan-jalan, kamu iseng aja, amatin pengunjung-pengunjungnya, itu pasti beda deh. Misalnya kalau kita ambil case Bandung ya, gitu, kita ambil case Bandung, itu beda misalkan yang suka datang ke Tangkupan Perahu, gitu. Atau misalnya yang datang ke glampingnya, glamping yang di daerah mana, Ciwidey ke atas ya, gitu. Atau misalnya, nah itu yang gitu-gitu, itu karakternya beda. Ketahuannya dari mana? Bisa dari tampilan ininya, tampilan si, pengunjungnya. Kan kelihatan dong, oh ini kelasnya dari di sini, terus udah gitu, kendaraan yang dipakai itu bisa juga. Nah, Afi lihat kalau misalnya dari tempat wisata yang kayak gitu, yang Ogut Camp ini lebih pas kemana? Itu dulu, nanti abis itu di situ akan keluar media yang lebih pas untuk behavior mereka gitu. Makanya nih kalau misalkan liburan, kalau misalnya untuk kasus video liburan aja ya, misalnya kayak di TikTok atau di mana, suka banget pakai ini telaga yang viral banget loh, atau misalnya Instagramable banget gitu. Nah, itu akan ngebantu Afi untuk memperkaya keywords yang mau dipakai seperti apa. Gitu. Jadi itu dulu, perdalam itu, nanti kalau misalnya ada kuesioner, udah ngambil kuesioner nih, terus kurang, itu diambil lagi. Nah, kalau misalnya butuh yang sekunder, nggak apa-apa, karena bisa jadi misalkan mereka datangnya nggak sendiri, tapi datangnya sama keluarganya. Gitu. Itu digali lebih jauh lagi. Paling kalau dari aku itu aja. Oke, saya rasa sih cukup ya, Bu Zita. Oke, Vi, nanti tolong dicatat ya masukan dari para penguji dan didiskusikan kembali dengan pembimbing. Oke, baik. Dengan demikian, sidang proposal tugas akhir untuk Saudara Afi dinyatakan selesai. Afi boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu.